Oke, baik. Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rentito. Kali ini saya akan membahas mengenai implementasi shadow mapping pada objek yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu objek meja. Nah, sebelum melakukan implementasi shadow mapping tersebut, dibutuhkan sejumlah file. Yaitu yang pertama di sini ada shadow mapping untuk fragmennya, lalu ada untuk vertice-nya. Lalu juga dibutuhkan file depth map sama depth map fragmentnya. Nah, lalu untuk yang dari codingan sebelumnya kita bisa mengambil vertex shader dan fragment shadernya. Nah, lalu juga untuk codingannya kita menambahkan beberapa variabel di sini. Ada depth map shader, ada shadow map shader, lalu juga ada depth map FBO dan depth map. Nah, di sini juga dilakukan inisialisasi untuk besar lebar dari shadow-nya dan tinggi dari shadow-nya. Nah, lalu langsung saja ke demo.cpp-nya. Nah, di sini terdapat beberapa perubahan, terutama pada inisialisasinya. Di sini ditambahkan fungsi build shader sama build depth map. Lalu juga tadi ada penambahan di bagian parameter, di bagian draw. Sebelumnya pada bagian draw texture table dan texture plane, di sini tidak digunakan parameter apapun. Namun di sini ditambahkan parameter shader. Nah, parameter shader di sini fungsinya nanti untuk menampung shader-shader yang digunakan mulai dari depth map shader, shadow map shader, dan juga shader program. Nah, lalu selanjutnya implementasinya bisa dilihat pada bagian fungsi renderingnya. Nah, di sini terdapat beberapa step. Yang pertama itu ada step render depth. Di sini untuk kedalamannya, untuk kedalaman dari teksturnya di sini. Nah, di sini mappingnya dilakukan seperti ini, algoritmanya. Nah, di sini ada projection untuk lightning-nya dan ada view-nya. Nah, di sini dilakukan setting posisinya, disesuaikan. Nah, lalu juga pada step selanjutnya di sini untuk mengenerate depth map-nya dengan fokusnya itu penggunaan shadow map shader. Dimana pada sebelumnya itu yang digunakan adalah depth map shader. Nah, pada shadow map shader ini terdapat setting like attributes-nya. Nah, di sini yang digunakan vpose, like pose. Nah, lalu juga terdapat konfigurasi untuk shadernya. Di sini digunakan diffuse texture dan shadow map. Lalu dilakukan proses rendering yang pertama untuk floor-nya, untuk plane, untuk lantai. Di sini dipanggil fungsi draw texture plane dengan parameternya shadow map shader. Lalu dilakukan rendering untuk cube. Mungkin diperbaiki sini render untuk table-nya. Nah, di sini diambil table texture dan fungsi draw texture table. Nah, lalu ini untuk lightning-nya masih digunakan lightning default di sini karena pada saat diimplementasikan multiple lightning itu terjadi error. Nah, lalu untuk di sini tidak ada penambahan untuk bagian build texture-nya. Lalu kita lanjutkan ke bagian. Nah, di sini ada fungsi baru, ada build depth map. Ini untuk membuat depth map-nya di sini ada border-nya. Nah, ini fungsi kamera seperti yang sebelumnya. Nah, ini fungsi build shader yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini diinisialisasikan, dipanggil lagi fungsinya variable shadow map shader dengan fungsi build shader dengan mengambil dua file, yaitu shadow mapping vert dan shadow mapping fragment. Lalu pada depth shader juga mengambil dua file, yaitu depth map dan depth map fragment. Lalu langsung saja ke implementasinya itu seperti ini. Nah, seperti yang terlihat pada ini, untuk shadow-nya sudah terlihat pada bagian bawah. Lalu untuk pusat lightning-nya itu ada di titik ini. Nah, jadi mengapa shadow-nya hanya
terlihat di bagian sini, tidak terlihat di bagian sini karena arah lightning-nya mengarah ke bagian sana, ke arah sana. Sehingga untuk, tampilannya itu, tampilan shadow-nya hanya terfokus ke arah sana. Lalu juga bisa terlihat pada permukaan mejanya, di sini sudah ada lightning, sudah bisa terlihat ada cahaya-cahayanya. Nah, implementasi, shadow mapping ini cukup rumit dikarenakan, terdapat beberapa shader yang digunakan, sehingga diperlukan kehati-hatian untuk implementasinya. Sekian, presentasi dari saya, terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa.